khusus anak-anak atau teman-teman UT sekalian. Nanti akan kita coba share juga linknya di sini ya di kolom chat untuk daftar Mandiri Sekuritas. Jadi hanya perlu KTP aja. Nanti saya bantu jelaskan itu. Cuman nanti mungkin saya share lagi link untuk registrasinya Mas Nofta dan Mbak siapa tadi? Punten. Maaf, Mbak Siti Nur Asiah Jamil. Oke, Mbak Siti. Oke, siap. Thank you Mbak Siti pertanyaannya. Semoga terjawab. Untuk pertanyaan kedua, Pak, izin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Pandu Arya Pradana. Untuk top down dan bottom up tadi, apakah bisa diulang? Seperti itu, Pak. Silakan. Oke, baik. Coba kita share screen lagi. Oke, udah muncul ya Mas Nofta? Maaf, belum. Masih has started screen sharing. Udah, sudah. Ya, ini Mas Nofta dan Mas Pandu. Mungkin saya sedikit jelasin lagi ya. Analisis fundamental ada dua pendekatan. Bisa kita lihat secara top down dan bottom up di situ. Jadi bisa kita lihat dari elevator view. Jadi dari atas secara general, global, makroekonomi. Kita lihat bisa PDB, suku bunga, mata uang, lalu juga geopolitik, election juga. Karena election ini yang terjadi adalah election di kiblat ekonomi dunia ya di US. Lalu kita bisa lihat juga dari eh, PMI, perusahaan PMI itu Purchasing Manufacture Index atau kira-kira produktivitas eh, produksi di negara tertentu, apakah memang baik atau tidak itu bisa kita nilai juga dari makroekonomi. Lalu lebih deep down lagi ke bawah itu ke sektoral. Jadi kita bisa lihat kira-kira sektor mana yang memang akan perform atau akan diuntungkan dalam kondisi ekonomi tertentu. Nah, baru kita pilih perusahaannya secara laporan keuangan dari price to earnings, PBV, dan EV/EBITDA. Seperti itu, Mas Pandu dan Mas Nofta. Terima kasih banyak penjelasannya. Bagi Bapak Ibu yang lain, silakan dipersilahkan untuk raise hand apabila ingin ada pertanyaan atau langsung di kolom chat. Oh, ini ada uh, dari Bapak Yulianto. Untuk berinvestasi saham kan harus memiliki rekening saham dan apakah harus melalui broker atau bisa sendiri ya, Pak? Seperti itu. Dipersilahkan, Pak. Oke, eh, thank you pertanyaannya, Bapak. Jadi memang untuk membeli sebuah saham, yang jelas secara general kita harus punya rekening saham terlebih dahulu. Karena berbeda ya dengan rekening tabungan, karena itu produk perbankan, jadi produk yang mereka tawarkan biasanya ada kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Nah, kita adalah pasar modal atau investasi, jadi kita memang ada rekening sendiri, namanya rekening dana nasabah. Jadi bisa buat di Mandiri Sekuritas rekening dana nasabahnya. Jadi rekening tersebut yang akan menampung uang Bapak Ibu dalam pembelian saham dan yang akan menampung juga hasil dividen atau hasil penjualan saham Bapak Ibu. Jadi memang ada rekening khusus di situ. Namanya rekening dana nasabah yang dimana digunakan untuk keluar masuknya dana dalam pembelian sebuah produk di pasar modal. Nah, lalu yang kedua, setelah kita buat rekening dana nasabah, kita akan dibuatkan subrek atau sub rekening dalam menyimpan sebuah instrumen investasi. Jadi, walaupun kami sebagai anggota bursa atau Mandiri Sekuritas sebagai broker yang menyediakan layanan dalam berinvestasi, tapi kami tidak menyimpan saham atau produk yang Bapak Ibu miliki. Nanti produk atau saham maupun surat berharga lain yang Bapak Ibu miliki akan disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Ya, jadi mereka yang akan nyimpan. Tapi di kita akan tercatat. Jadi akan ada di bentuk sub rekening di situ nanti. Jadi memang harus memiliki RDN dan juga sub rekening. Dan memang harus melalui anggota bursa sesuai dengan regulasi yang sudah tersedia ya. Jadi memang dari Bursa Efek Indonesia dan OJK memang menggait beberapa anggota bursa ini contohnya adalah Mandiri Sekuritas dan sekuritas-sekuritas lain yang dimana menjadi perantara atau broker dalam membeli sebuah produk investasi. Seperti itu Pak. Jadi memang prosesnya adalah buat rekening di sekuritas yang memang Bapak tuju, lalu baru bisa Bapak simpan atau melakukan investasi di broker tersebut. Seperti itu. Mungkin uh,
Seperti itu ya, Mas ya. Semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Heri Nopiko, dipersilahkan untuk open mic. Apa tadi? Raise hand. Ya, Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, Itu Pak Heri, ya dipersilahkan. terima kasih sebelumnya. Ini yang mau ada dua hal Pak terkait yang mau saya tanya, analisa fundamental sama teknikalnya. Nah, yang di fundamental ini kan kalau kita mau tadi dijelaskan Bapak Yose tadi kan kalau kita mau analisa sahamnya data primernya kan data laporan keuangan. Nah, kalau data sekundernya misalnya kayak berita atau apa itu, nah ini apakah kan mungkin ada berita yang kita tidak semua bisa kita akses. Ada nggak satu tempat misalnya eh, atau rekomendasi kita akses berita terkait internal saham yang sedang kita analisa ini di mana gitu. Nah, terus yang kedua, ini kan memang bahasan analisa fundamental. Nah, tadi sedikit disampaikan di slide di analisa teknikal tadi, di bagian yang indikator itu ada, kalau nggak salah EMA 200 tadi. Kalau misalnya di time frame-nya daily, berarti itu kan 200 hari. Nah, memang ini pembahasan di fundamental, tapi kalau misalnya bisa ada penjelasan kenapa dia angkanya 200 gitu. Adakah alasan khususnya gitu? Nah, itu aja Pak. Terima kasih. siap, siap. Thank you, Mas. Eh, Mas siapa tadi, Punten? Dengan Mas Heri ya? Heri. Oh ya, baik. Saya sedikit jelaskan tadi yang pertanyaan pertama mengenai eh aduh, saya jadi lupa pertanyaan pertama apa Mas Punten. Saya jadi ngeblank karena ini lagi buka Zoom satu lagi untuk share link grup. Jadi tadi pertanyaannya sedikit ke skip. Untuk pertanyaan pertama tadi boleh diulang, Mas? Oh, kalau nggak salah. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke. Kalau nggak salah tadi mengenai berita ya. Gini, saya sedikit terangkan. Yang jelas, berita sendiri bisa kita akses melalui IDX sebenarnya Mas ya. Jadi ada channel namanya aplikasi Indonesia Exchange. Itu di mana bisa kita lihat kira-kira suatu saham atau suatu perusahaan akan mengumumkan kinerja perusahaan dan juga strategi ke depannya itu di mana dan kapan. Itu namanya public expose atau PABEX ya, biasanya disingkatnya. Public expose, jadi mereka biasanya secara resmi akan menerangkan kepada pemegang saham dan juga kepada publik kira-kira pada periode tertentu mereka sudah menghasilkan laba berapa, lalu laporan keuangannya seperti apa, dan juga strategi bisnis ke depannya itu akan eh, bagaimana, dan juga targetnya itu seperti apa, itu sudah terangkum dalam public expose nanti. Cuman so far memang kalau memang untuk analisa secara rumor dan juga berita, itu memang ada terpisah sendiri, Mas. Jadi memang ada mereka yang memang fokusnya tidak dengan fundamental dan juga tidak dengan technical, tapi by rumor. Jadi ada istilah di pasar modal buy on rumor, sell on news. Itu sangat common juga sebenarnya di investasi pasar modal. Jadi mereka sudah dengar desas-desus kira-kira contoh saham-saham mungkin kita bisa bilang Pak Prajogo Pangestu, orang terkaya nomor satu di Indonesia saat ini, akan melakukan eh, kepentingan atau akan melakukan target bisnis seperti apa, sudah terdengar rumor-rumornya tapi belum keluar beritanya. Jadi memang sudah ada yang memang sudah koleksi sahamnya pada saat rumornya kencang, lalu pada saat beritanya keluar baru mereka akan jual di situ. Itu memang sudah ada. Cuman untuk aksesnya sendiri, kita dari Mandiri Sekuritas juga biasanya memang mengambil dari beberapa eh, platform ya, seperti Kompas, lalu ada CNBC, lalu ada IDX Channel juga, dan juga memang kita sort of various uh, informationnya juga banyak ya, dan analis kita juga mungkin memang mereka secara directly
visit ataupun memang mereka bertanya langsung ke manajemen perusahaan tersebut. Jadi memang kalau untuk rekomendasi, kalau dari saya pribadi, kita juga sebenarnya sudah eh, share ya di grup terkait dengan berita-berita atau news yang memang kita update tiap hari. Pun memang mungkin kalau memang dari teman-teman sendiri yang memang ada keinginan untuk cari sendiri, itu memang biasanya ada beberapa platform yang saya pakai. Antara lain itu adalah investing, lalu trading view dan kontan juga. Nah, itu yang memang biasa dipakai secara umum ya investor. Cuman ada yang lebih advance-nya lagi, namanya Bloomberg, teman-teman. Jadi Bloomberg itu memang platform yang dipakai oleh analis, baik ekonom maupun analis-analis lain ya yang bergerak di bidang ekonomi, entah itu secara di kita itu namanya analis fundamental ataupun research analis dan juga mungkin ada juga dari eh, Departemen Keuangan juga memang biasanya mereka mereka pakai Bloomberg. Jadi itu adalah aplikasi dari US ya. Memang mereka premium harus berlangganan sebulan 30 juta dan memang informasi atau keterbukaan informasi mereka lebih unggul dibanding yang sudah tersebar. Misal yang kita platform yang kita pakai secara daily, CNBC dan lain-lain, memang mereka biasanya mereka sudah 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 terupdate terlebih dahulu. Lalu yang kedua memang mereka ada analisnya juga, jadi mereka bisa tahu kira-kira eh, akan keluar data-data penting ekonomi di tanggal berapa ya. Memang mereka sudah bisa perkirakan. Jadi memang itu lebih advance-nya lagi. Cuman menurut saya 30 juta terlalu banyak ya kalau untuk cari informasi yang details. Jadi biasanya saya nebeng ke perusahaan saya sekuritas yang memang biasanya mereka juga nge-share laporan-laporan atau news-newsnya juga. Jadi saya biasanya baca di situ, Pak. Itu. Nah, itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua tadi mengenai moving average ya mungkin ya. Jadi tadi ada moving average 200. Sebenarnya itu bisa kita settings. Tapi kenapa ada moving average 200? Jadi kita biasanya pakai hari bursa. Biasanya kita pakai itu 5, 20, 60, 120 dan 200. Karena kalau kita hitung ya, kita nggak hitung hari ya, karena memang hari bursa kan hanya 5 hari dalam seminggu. Jadi 200 itu adalah perhitungan hari bursa dalam 1 tahun. That's why kenapa kita pakai moving average 200. Jadi pergerakan harga saham itu kan per hari, per minggu itu 5 kali ya. Jadi ada 5 candlestick yang akan dibentuk dalam seminggu. Jadi contoh kita pakai ini adalah pergerakan dalam 1 hari. Kalau kita memang pilihnya yang day, ini akan menunjukkan hasil kinerja dalam 1 hari. Nah, itu ada memang ada beberapa pilihan. Kalau untuk jangka panjang itu pakainya 200 karena itu ada memperhitungkan pergerakan statistik saham dalam 1 tahun penuh. Jadi kenapa ada moving average 200 dan angkanya spesifik 200 karena itu tadi. Itu dalam dihitung di setahun kan. Ada lagi yang setengah tahun itu biasanya 120 ya, 120 itu bisa atau memang dalam mingguan itu moving average 5 biasanya. Jadi kita bisa lihat di sini pergerakan 5 hari dia akan cenderung turun atau tidak, lalu pergerakan 5 hari ke depan apakah memang akan ada kenaikan atau tidak. Nah, itu yang bisa kita pakai ya. Jadi itu bisa kita setting sebenarnya, Pak, seperti itu. Jadi ini bisa kita adjust dan kenapa 200? Karena memang kita pakai hari bursa dalam 1 tahun. Sebenarnya 1 tahun kan 360, tapi hari bursa hanya 200 karena memang Sabtu Minggu tidak tidak ada perdagangan ya di situ. Jadi kita pakai 200 karena itu. Seperti itu Pak Heri, semoga menjawab. Mungkin ada yang saya miss, boleh ditanyakan ulang. Untuk linknya tadi saya sudah share untuk link join ke grup. Teman-teman nanti di situ ada teman-teman Majelis Sekuritas lain juga yang bisa teman-teman tanya atau diskusi mengenai investasi saham sendiri. Jadi teman-teman jangan takut untuk eh, investasi ya, karena memang sadly but true di Indonesia sendiri menurut Badan Pusat Statistik hanya 4% yang mengerti tentang investasi yang legal ya. Tapi yang investasi yang bodong ternyata mereka banyak dananya yang ke sana seperti judi slot ya, teman-teman. Sekarang sudah mulai diberantas, teman-teman. Jadi kalau ada yang legal kenapa harus yang ilegal seperti itu. Jadi kita sudah ada aset yang berunderlying. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Mas Nofta dari teman-teman sekalian.
Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan raise hand atau di kolom komentar ya. Kita tunggu. Lumayan nih buat open mind terhadap investasi ya. Betul, betul. Karena eh, ini ya teman-teman, untuk belajar investasi sendiri sebenarnya ada platform sertifikatnya, dan itu bayarnya mahal banget teman-teman, di 15-16 juta kalau nggak salah, untuk kita paham mengenai investasi. Nah, di Mandiri Sekuritas sendiri kita kasih secara cuma-cuma. Jadi teman-teman manfaatkan kesempatannya. Jadi supaya teman-teman juga dapat ilmunya, at least teman-teman mengerti cara memilah dan memilih investasi yang legal dan logis ya. Karena banyak juga investasi yang legal tapi nggak logis. Jadi secara return mereka mereka biasanya eh, kecenderungannya atau modusnya adalah dijanjikan dan pasti. Itu yang teman-teman harus waspadai sebenarnya. Jadi sebenarnya investasi tidak ada yang dijanjikan teman-teman, ya. Tidak ada investasi yang dijanjikan. Mungkin dijamin itu ada, tapi dijanjikan returnnya itu teman-teman harus hati-hati gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Heri tadi. Kalau untuk perdagangan foreign exchange, ada nggak ya di Mandiri Investasi? Terima kasih katanya. Dipersilakan Pak untuk Oke, dijawab. foreign exchange ya, untuk saham luar negeri. Untuk saat ini di beberapa sekuritas mungkin ada ya, ada. Tapi untuk dari regulatornya sendiri memang warga negara Indonesia memang belum diatur dan memang belum diperbolehkan untuk beli saham luar negeri. Cuman memang ada beberapa yang memang sudah bisa beli foreign exchange, seperti Apple ya, saham Apple itu memang sudah bisa, dan juga Microsoft dan juga Nvidia itu juga sebenarnya bisa dibeli di US sendiri. Cuman kalau di Mandiri Sekuritas sendiri memang kita masih yang regional atau yang Indonesian Exchange yang baru diperdagangkan. Jadi memang baru hanya 900 perusahaan yang ada di Indonesia aja. Jadi yang di luar belum. Karena gini, Mas Heri dan teman-teman, saya jelasin, ada sedikit perbedaan perdagangan atau saham di Indonesia dan di luar. Kalau di luar negeri itu tidak diatur pergerakan naik turunnya. Jadi memang kalau mereka pada hari itu turun 100% ya 100%. Nah, di Indonesia sendiri berdasarkan regulator, mereka ada yang mengawasi dan menyelidiki kira-kira perdagangan saham tersebut wajar dan efisien atau tidak. Nah, dari regulator sendiri ada peraturan namanya auto rejection. Jadi pergerakan saham itu pada satu hari itu bisa ada batas maksimal penurunan dan kenaikannya. Jadi em, ada batas atas dan batas bawah sebuah saham bergerak pada satu hari. Nah, namanya auto rejection atas untuk batas atas, ada auto rejection bawah untuk batas bawah. Jadi maksimal perdagangan saham pada suatu hari itu di 25%. Simetris ya, jadi atas bawah. Jadi contoh, suatu saham dibuka di harga 1.000 atau kita pakai 10 lah, harga 10. Nah, ternyata naik di menjadi 12,5. Jadi otomatis pada hari itu saham tersebut sudah naik 25%. Nah, itu akan dibatasi oleh eh, regulator sendiri atau bursa efek. Jadi supaya pergerakannya tidak agresif ya, teman-teman. Jadi masih ada yang menjaga lah ibaratnya dari eh, bursa Indonesia sendiri. Seperti itu. Tapi kalau yang luar negeri itu masih sangat ekstrim, teman-teman, dan masih sangat agresif. Mungkin teman-teman juga kalau memang berminat, nanti coba kita diskusikan di grup. Saya coba tanya dulu nanti kira-kira broker mana yang memang sudah menjual foreign exchange ya. Seperti itu sih Pak. Cuman untuk di Indonesia sendiri belum ya. Dan sekuritas Singapura pun itu mereka memang gunakan untuk regional mereka aja. Jadi yang Singapura ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mau beli saham yang ada di Singapura boleh. Jadi buka Mandiri Sekuritas yang Singapura. Cuman kemarin sempat saya tanya, untuk di Indonesia sendiri memang biasanya mereka megang institusi. Jadi jarang sekali individu atau perorangan yang memang buka di Singapura sendiri. Seperti itu, Mas Heri dan Mas Nofta. Semoga menjawab. Ini ada lagi nih ternyata banyak. Ada dari Bapak Oke. Yulianto. eh, Bapak bagaimana cara memilih saham yang cocok untuk pemula yang ingin mencoba berinvestasi saham? Apakah ada yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya mulai berinvestasi seperti itu? Oke, saya sangat senang banget kalau dapat pertanyaan seperti ini. Jadi memang secara
eh, euforia dan ambisi sudah ada memang mau terjun ke investasi pasar modal ya. Terima kasih pertanyaannya, Bapak. Jadi cara memilah dan memilih saham untuk beginner itu adalah yang pertama adalah pilih dulu memang perusahaan yang memang brand image-nya sudah terkenal dan juga secara strong bisnisnya memang sangat-sangat baik ya. Kalau di Indonesia sendiri memang sedikit saya spill yang masih menjadi favorit dari investor adalah saham finance atau perbankan. Jadi di Indonesia ada Big Four namanya, Big Four Banking. Jadi ada 4 perusahaan perbankan yang memang menjadi leader di sektor finansial tersebut. Saya nggak usah sebutin ya, teman-teman juga sudah tahu. Yang tiga adalah pemerintah punya, yang satu saudara kita tapi nggak sepupu, yang swasta punya, teman-teman. Jadi memang 4 ini masih jadi favorit. Kenapa? Jadi kalau kita breakdown lagi, yang pertama adalah mereka 4 ini adalah saham dengan market cap tertinggi. Jadi kapitalisasi marketnya itu dihitung dari saham yang beredar dengan juga harga yang ada pada hari itu. Jadi memang secara aset mereka sangat besar sekali. Jadi 4 perusahaan terbesar di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua adalah dari eh, laporan keuangan. Laporan keuangan dari tahun ke tahun mereka yang dilaporkan adalah laba bersih ya, bukan rugi bersih ya. Jadi sudah berbeda. Jadi dari tahun ke tahun memang mereka melaporkan laba bersih yang memang sangat besar dan dibanding dengan perusahaan apapun mining dan lain-lain memang mereka salah satu yang terbesar juga. Lalu dari tahun ke tahun juga bertumbuh ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga juga sebenarnya dari Bursa Efek sendiri sudah mengelompokkan kira-kira mana saham-saham yang berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi ada namanya LQ45, ada namanya Jakarta Islamic Index, ada yang namanya High Dividend 20. Nah, itu memang sudah dialokasikan atau dikelompokkan berdasarkan ketentuan masing-masingnya. Jadi karakteristiknya masing-masing sudah dikelompokkan sendiri oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi eh, di Indonesia sendiri kan ada 900 lebih saham ya. Jadi kita nggak mungkin akan cari satu persatu kira-kira mana saham yang memang baik, mana yang dari tahun ke tahun 5 tahun terakhir yang memang bertumbuh itu sangat jadi PR sekali. Jadi Bursa Efek mempermudah teman-teman dalam melihat atau menentukan view sebuah saham. Ada namanya LQ45 teman-teman. Jadi 45 saham berdasarkan market cap terbesar dan likuidasi tertinggi ya. Sorry, likuiditas tertinggi. Jadi 45 saham tersebut memang yang menguasai pasar modal Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang memang punya likuiditas tertinggi. Jadi memang mereka sangat liquid diperdagangkan. Jadi teman-teman mau beli dan jual kapanpun itu pasti akan ada yang beli ya atau laku ya. Itu. Dan juga secara strong business juga mereka memang sangat kuat. Itu bisa kita cek juga. Nah, ada lagi namanya Jakarta Islamic Index atau JII ya. Jadi itu adalah saham-saham yang syariah, teman-teman. Jadi ada 30 sampai 80 saham yang tergolong dalam saham syariah. Nah, untuk golongan saham syariah sendiri itu diperuntukkan oleh MUI dan pihak regulator ya atau Bursa Efek Indonesia beberapa kriteria. Yang pertama adalah mereka tidak menjual produk haram. Yang kedua juga dari bisnis mereka juga hutang tidak boleh lebih dari batas ketentuan yang memang sudah mereka tentukan berdasarkan syariat Islam dan lain-lain. Jadi ada beberapa uh, faktor yang memang mereka tentukan untuk melihat saham tersebut syariah atau tidak. Nah, itu bisa kita lihat lagi teman-teman di Bursa Efek itu juga ada. Jadi bisa kita lihat kira-kira mana saham yang bagi dividen tinggi, ya berarti kita carinya high dividend 20. Jadi 20 saham yang membagikan dividen tinggi. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaannya, untuk beginner kira-kira gimana kita cara pilih saham dan uh, menentukan profil resiko kita. Untuk beginner sendiri, yang pertama hindari dulu saham-saham yang fluktuasinya tinggi ya, atau orang-orang biasanya sebutnya saham gorengan, yang memang pergerakannya naik turunnya sangat drastis sekali per hari, 10%, 4%, itu sangat-sangat dihindari dulu ya. Mungkin nanti itu mungkin kalau sudah mastering boleh, tapi untuk beginner, kita pilih dulu saham-saham memang yang sudah eh, brand image-nya bagus dan profitable dari tahun ke tahun. Karena memang kalau kita pikir lagi secara logika, investasi saham adalah investasi di mana kita menitipkan usaha kita, dana kita ke usaha tersebut. Jadi pengennya usaha tersebut dia dapat untung supaya kita juga dapat profit yang kita dapatkan dari penitipan dana yang kita coba alokasikan ke perusahaan tersebut. Nah, jadi setelah itu akan ada domino efeknya, kita akan dapat dividen yang besar, kita akan dapat kenaikan atau pertumbuhan eh,
harga saham yang signifikan. Nah, jadi itu tadi, pilih perusahaan memang yang tiap tahun melaporkan net profit yang bertumbuh. Nah, di Indonesia sendiri masih jadi favorit adalah finance tadi, 4 bank. Sekarang sebenarnya ada 5 bank ya. Sekarang sudah ada yang syariah punya. Jadi big big five sekarang sebenarnya, tapi yang syariah satunya join. Itu juga teman-teman boleh pantau ya. Disclaimer on ya teman-teman. Karena memang kalau kita tarik, kita pakai lagi nih kombinasi analisa teknikal, kita tarik 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, memang secara return pergerakan sahamnya dia naik 15% per tahun ya. Jadi secara historical memang uh, sudah kokoh sekali teman-teman. Jadi memang tadi kita balik lagi, sejarah tidak akan terulang tapi polanya akan selalu sama. Jadi forecastnya atau perhitungannya ke depan juga kemungkinan akan 15% lagi. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya, Bapak. Jadi kita pilih dulu dari LK45 aja, jadi market cap terbesar. Kita pilih lagi memang yang ngasih profit dari tahun ke tahun bertumbuh. Seperti itu. Jadi pertimbangkan yang pertama adalah, aduh saya terlalu panjang kayak jelasinnya. Dana yang kita punya, jadi dana dingin terlebih dahulu. Lalu baru nanti kita lihat sahamnya, saham-saham yang memang gendut ya, ibarat market cap-nya besar. Seperti itu sih. Jadi teman saya pernah bilang, jadi semakin marketnya tinggi, jadi semakin pergerakan harga sahamnya itu semakin wajar dan juga tidak terlalu volatile. Jadi itu contoh cocok untuk pemula karena implementasinya kemarin analoginya adalah kayak orang yang punya badan besar, jadi tidak terlalu lincah jalannya. Seperti itu, Bapak. Jadi memang kita pilih yang memang volatilitasnya rendah, tapi dari tahun ke tahun memang ada apresiasi harga sahamnya. Seperti itu. Saya mau nggak menjawab. Terima kasih penjelasannya Bapak Siap. Yosede. Sepertinya sangat mantap. Ini untuk terakhir mungkin ya Pak ya, dari pertanyaan dari Bapak Pandu lagi mengenai berita global atau nasional, apakah mempengaruhi pergerakan saham, dan untuk melihat berita tersebut yang valid itu di mana sumbernya, seperti itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Pandu. Ya, sangat mempengaruhi. Ini fun fact, teman-teman. Jadi pernah ada salah satu, ini saya sedikit cerita dari eh, real case ya. Ada salah satu perusahaan atau emiten ya, karena emiten itu adalah sebutan untuk perusahaan yang memang menerbitkan sahamnya ke publik, sebutnya emiten. Jadi ada salah satu direksi emiten yang tertangkap karena beritanya pada saat itu adalah selingkuh, teman-teman. Dan itu ternyata mempengaruhi harga sahamnya. Kenapa? Jadi basically adalah pergerakan saham itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi mekanisme yang mereka pakai juga adalah lelang. Jadi bertemunya antara pembeli dan penjual di situ. Jadi kayak lelang berkelanjutan, teman-teman ya. Jadi ya saya yang punya sahamnya ketemu dengan teman-teman yang pengen punya sahamnya. Jadi di situ akan ada nego-nego harga. Nah, supply demand tersebut yang mempengaruhi pergerakannya. Jadi kalau memang berita yang ditampilkan atau berita yang disediakan oleh eh, yang dikeluarkan oleh platform-platform ini adalah berita negatif, jadi yang lebih cenderung adalah nanti supply yang lebih tinggi. Jadi selebih banyak orang panik selling di situ. Jadi selebih banyak supply yang akan lebih besar. Jadi harga tentu akan terdepresiasi. Jadi balik lagi ke base ekonomi ya atau basic ekonomi, supply dan demand akan mempengaruhi sebuah harga ya teman-teman. Jadi kalau lebih banyak demand, harga akan semakin premium atau semakin naik. Contoh seperti kemarin tahun 2022 itu sempat terjadinya kelangkaan minyak goreng karena demand-nya tidak berkurang tapi supply-nya ternyata menipis. Jadi dulu harga minyak goreng dijual di berapapun mereka beli. Jadi ada kenaikan harga di situ. Nah, ada lagi eh, kemarin mungkin sempat kasus ini ya, tanaman eh, apa tuh yang kayak kuping gajah itu ya teman-teman. eh Kuping gajah, kayak janda bolong yang tanaman tanaman gelombang cinta itu sempat viral ya teman-teman ya. Memang sempat harganya naik, cuman ternyata setelah supply-nya ternyata berlebih, demand-nya berkurang, harganya ternyata turun turun anjlok. Nah, itu base case itu sama seperti pergerakan saham. Jadi tergantung berita apa yang mempengaruhi dan juga katalis atau sentimen apa yang mempengaruhi, dan itu akan impact ke saham tersebut gitu. Itu apakah berpengaruh? Menurut saya berpengaruh, tapi mungkin beberapa ada yang tidak, karena memang contoh seperti market cap yang tinggi tadi ya teman-teman, seperti perusahaan-perusahaan finance itu memang kalau beritanya memang hanya berita-berita kecil,
dan teman-teman lihat secara fundamental juga masih baik, sebenarnya tidak akan terlalu signifikan. Cuman kalau memang eh, secara umum atau secara general it's common ya teman-teman, kalau ada berita jelek nanti sahamnya juga akan ikut turun seperti itu. Dan itu pernah terjadi teman-teman. Gitu. Nah, kalau untuk global sendiri, untuk berita global atau nasional, iya, itu mempengaruhi ya teman-teman karena tadi investor asing pun juga nanti akan akan mempertimbangkan dananya akan lari kemana ya. Contoh kemarin adalah election Indonesia dan juga dibarengi juga dengan perang. Jadi memang ketidakpastian ekonomi itu sangat 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 kencang pada saat bulan-bulan Agustus kemarin ya teman-teman. Jadi ketidakpastian ekonomi kira-kira akan ada penurunan suku bunga atau kenaikan suku bunga kita nggak tahu dan juga inflasi akan ke arah mana. Lalu juga eh, job claim atau lapangan pekerjaan ke depan apakah masih ada atau tidak kita kan belum tahu karena memang belum ada kebijakan yang dikeluarkan dari presiden terbaru kita maupun presiden yang akan dipilih oleh US nanti. Jadi kecenderungan dari investor adalah menarik dananya dari beberapa negara yang memang mereka investasikan, contoh Indonesia dan juga ke beberapa saham yang memang mereka belikan akan mereka tarik dan mereka taruh ke instrumen yang mereka anggap aman atau safe haven. Jadi kemarin sebenarnya emas itu lagi naik-naiknya karena memang dari eh, habit atau dari kebiasaan investor sendiri mereka narik dananya dari eh, beberapa negara berkembang untuk mereka taruh ke instrumen yang mereka anggap aman yaitu emas dan dolar. Jadi makanya ada money outflow di situ. Jadi itu mempengaruhi juga dari pergerakan harga saham secara keseluruhan. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Jadi berpengaruh sekali menurut saya ya. Karena itu salah satu pertimbangan juga untuk kita eksekusi kapan beli kapan jualnya. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah jelas katanya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pandu dan Mas Nofta. Mungkin ada lagi? Sebenarnya ada lagi, cuman waktu kita terbatas kayaknya Pak. Udah zuhur juga Oke. di sini ya. Nah, Nah, baik. mungkin saya tutup ya. Ini untuk acara pada pagi sampai siang hari ini. Hadirin semua yang saya hormati. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Deo, atas ilmu serta wawasan yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dan aktif berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mewakili panitia dari Universitas Terbuka, khususnya akuntansi FEB, memohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Izinkan saya menutup rangkaian acara pada siang hari ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Tetap semangat bagi rekan-rekan semua untuk belajar khususnya teori pasar modal ini ya. Seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di kolom komentar ada absensi ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Deo. Oh ya, punten, saya sedikit remind lagi. Jadi untuk pertanyaan belum terjawab ataupun diskusi lainnya kita bisa coba obrolin di grup yang ada di kolom chat ya, Mas Nofta dan teman-teman. Feel free nanti join. Nanti kita akan ada conversation lebih lanjut. Jadi silaturahmi kita nggak akan terputus sampai di sini ya, teman-teman. Mungkin sekian. Kalau memang ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan teman-teman semua tetap semangat dan sukses selalu, Mas Nofta juga. Terima kasih sudah membawa acara ini yang luar biasa sampai akhir. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.